Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Faradila. Nah, di kesempatan ini aku akan membahas materi mengenai menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan suhud. Nah, yang pertama ada menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Nah, dalam Islam sendiri, menjaga kehormatan itu bisa disebut dengan iffah. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menjaga kehormatan itu terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari perbuatan menjaga kehormatan antara lain selalu berperilaku baik dan santun, menjaga lisan dengan bertutur kata lembut, menjaga hati dari sifat iri dengki, selalu berusaha menjaga pandangan dan berpakaian dengan menutup aurat, seperti berpakaian sopan dan berpakaian yang panjang. Oke, selanjutnya yang kedua ada ikhlas. Nah, secara bahasa, ikhlas itu artinya suci, bersih, murni, dan jernih. Nah, secara istilah, ikhlas artinya melakukan segala sesuatu termasuk beramal dan beribadah semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ikhlas itu ada di Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, para ulama itu membagi ikhlas menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhlasul muhibin, yang artinya seseorang itu melaksanakan ibadah semata-mata hanya karena menaati Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang kedua ada ikhlasul abidin. Nah, di tingkatan ini seseorang itu melaksanakan ibadah berharap agar Allah itu membalasnya di akhirat, seperti ingin dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, yang ketiga itu adalah ikhlas awam. Nah, pada tingkatan ini seseorang itu melaksanakan amal ibadah karena ia berharap Allah akan membalasnya di dunia, seperti ketika seseorang melaksanakan sholat duha, ia berharap agar rezekinya dilapangkan. Kehidupan sehari-hari yang paling sederhana adalah ketika kita sholat. Nah, ketika kita sholat, kita ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, bukan ingin mendapat pujian dari orang lain. Selanjutnya, ketika kita bersedekah, kita mengharap ridho dari Allah, bukan mengharap untuk mendapat pujian dari orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga ada malu. Nah, malu sendiri itu berarti sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan segala perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai norma. Seseorang yang memiliki rasa malu akan berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalanin nubuwati idza lam tastahi fasna' ma syi', yang artinya dari Abu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam Islam malu dibagi menjadi 3. Yang pertama, malu kepada Allah. Itu artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti sholat. Nah, kita akan malu jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu karena itu merupakan perintah dari Allah. Yang kedua ada malu kepada manusia. Contohnya ketika kita sedang mencuri barang orang lain. Nah, kebetulan ada orang lain yang memperhatikan kita saat kita mencuri barang tersebut. Nah, itu sudah sepatutnya kita malu dan menghindari perbuatan tersebut agar citra kita tidak rusak di
di masyarakat. Yang ketiga ada malu kepada diri sendiri. Nah, malu kepada diri sendiri itu seumpama kita berbohong kepada orang lain. Nah, itu kan yang tahu hanya kita. Jadi ketika kita berbohong kepada orang lain, kita malu kepada diri kita sendiri, dan selain itu kita juga malu kepada Allah. Oke, yang terakhir ada zuhud. Nah, kata zuhud sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan, zuhud adalah meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharap kebahagiaan akhirat untuk memperoleh ridho Allah. Di mana firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thali waibin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahyaju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Dari perilaku zuhud di kehidupan sehari-hari yang paling sederhana adalah hidup sederhana, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, selalu bersyukur. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.